Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Ustadz, apa maksud ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak diberi kepada pelaku maksiat? Kan tanya ada orang pacaran dan berakhlak buruk, tapi dia cerdas dan cum laude di kampus. Tapi yang agamanya dan akhlaknya baik, di kampus nilainya biasa-biasa saja dan tidak cum laude. Mohon nasihatnya, Ustaz. Tidak korelasi gitu. Iya, barakallahu fikum. Apa yang disebutkan tadi adalah yang ma'ruf kita ketahui dari pernyataan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika mendapatkan nasihat dari gurunya Imam Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi, ya, ulama besar yang merupakan salah satu murid utama daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sewaktu Imam Syafi'i mendengarkan nasihat dari gurunya ini, beliau ungkapkan dalam bait-bait syair, ya, yang kita kenal bersama. Beliau mengatakan, sa'altu waqi'an su'a hifdzi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Aku pernah bertanya kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku, maka beliau membimbing, memberikan petunjuk untuk meninggalkan perbuatan maksiat, dan beliau mengatakan, ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah hanya tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Tapi sudah kita bahas tadi, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang membawa kepada kebaikan. Ya, tidaklah dikatakan ilmu itu kalau tidak menyelamatkan seseorang dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah kita bahas tadi, orang-orang yang dijadikan sebagai simbol misalnya kecerdasan, pemikirannya jenius, ternyata dia tidak beriman kepada Allah. Apa manfaatnya yang dia dapatkan? Mungkin dia telah menemukan banyak penemuan-penemuan, diambil manfaatnya oleh manusia. Apakah dia dapat pahala? Tidak dapat pahala. Karena dia tidak beriman, tempatnya adalah, ya, tempatnya orang kafir, kekal dalam neraka selama-lamanya. Apa gunanya yang pengetahuan yang dia dapatkan? Ini bukanlah ilmu yang benar, bukanlah kecerdasan yang sesungguhnya, karena tidak menyelamatkan dirinya di dalam kehidupan yang kekal abadi. Maka apa yang disebutkan tadi tentang orang yang melakukan perbuatan maksiat ternyata nilainya tinggi, kita katakan orang yang nilainya tinggi itu banyak kemungkinannya. Apakah betul kita yakin dia jujur sewaktu ujian? Atau kemungkinan kebetulan yang dia baca kemudian keluar. Sekarang hasil ujian bukan yang menentukan. Nanti kita lihat nanti bukti atau hasil yang dia dapatkan sewaktu dia mempraktekkan ilmunya. Ala kulli hal, kalaupun betul-betul dia dikatakan cerdas, kita katakan kecerdasan yang seperti ini bukanlah kecerdasan yang dipuji dalam Islam, karena tidak membawa dia untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan dirinya dalam kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Makanya sudah kita bahas tadi, penghuni neraka disifati sebagai orang-orang yang bodoh karena mereka tidak menggunakan, ya, organ-organ tubuh yang harusnya merupakan sumber untuk diisi dengan ilmu. Mereka tidak mengisinya dengan ilmu yang bermanfaat yang menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum.